Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kajian kita malam hari ini, kita ambil salah satu hadis dari kitab, di situ sudah dituliskan fi kitab, dari kitab Al-Musnad. Al-Musnad. Musnad ini artinya pemikiran. Disusun oleh seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, atau lebih masyhur, lebih kita kenal dengan nama Imam Hambali, salah satu daripada 4 imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, perkara yang dikaji atau yang dibahas dalam hadis tersebut adalah tentang istidraj. Kemarin teman-teman sempat bingung karena dia terdapat dalam kitab Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka biasa di akhir hadis ada tulisan ruwahu. Ruwahu itu riwayat, ada ruwahul Bukhari, ruwahul Muslim, ruwahul Ahmad, ruwahul At-Tirmizi. Nah, inilah yang disebut apa ini? Perawi. Perawi. Apa itu rawi? Orang yang meriwayatkan atau membukukan suatu hadis ke dalam sebuah kitab. Inilah yang disebut perawi. Kebetulan dia ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, maka di akhir hadis biasanya ada tulisan Hafiz Ahmad atau Ruwahul Ahmad. Nah, kemudian ada juga sanad. Dia yang dimaksud dengan sanad. Apa itu sanad? Silsilah periwayatan atau silsilah keilmuan. Biasanya dalam kitab-kitab besar itu dituliskan hadatsana, aku mendengar dari guru kami. Nah, misalnya hadatsana, misalnya nama gurunya Oleh. Hadatsana Syekh Ahmad Oleh. Kemudian saya Oleh bilang lagi, hadatsana, aku mendengar dari guru aku mendengar dari guruku. Siapa lagi nama gurunya? Nah, itu yang dimaksud dengan sanad. Jadi silsilah keilmuan. Imam Ahmad dengar hadis ini dari gurunya. Gurunya dengar dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya. Gurunya dapat dari gurunya sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan sanad, silsilah periwayatan atau silsilah keilmuan. Apa fungsi sanad? Untuk memelihara keaslian atau kemurnian ilmu, supaya tidak mencong ke kanan, tidak mencong ke kiri. Maka berdasarkan sanad, salah satu menjadi pertimbangan status hadis.
Status hadis paling tinggi sahih, kuat. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Di bawah dhaif maudhu atau palsu. Hadis dhaif boleh dipakai, boleh untuk fadhailul amal, untuk motivasi beramal, asalkan bukan tentang akidah, tentang tauhid, dan tidak dipakai untuk menentukan satu masalah hukum, dan tidak ditentukan untuk mengambil suatu masalah hukum. Misalnya, para ulama ingin mengambil hukum tentang minuman keras beralkohol. Bahan-bahannya ayat Al-Quran dan hadis, bahan pertimbangannya. Maka hadis yang dhaif tidak boleh dipakai untuk bahan menentukan suatu hukum, tapi dia boleh dipakai untuk fadhailul amal, untuk motivasi beramal. Misalnya, bana masjidan lillah baina lahu bihi baitun fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah bangunkan baginya satu istana di surga. Hadisnya dhaif, tapi boleh dia dipakai untuk motivasi kita beramal. Orang jadi semangat untuk bangun masjid. Nah, jelas? Nah, ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda." Apabila kamu melihat Allah memberi pada suatu hamba minat dunia ma yuhibbu wa huwa mu'min, perkara dunia yang diinginkannya, ala ma'asyahi fa inna ma dzalika min husnidraj, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan, maka ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan. Jadi istidraj ini adalah azab berbaju nikmat, atau jebakan berupa nikmat. Sebenarnya dia azab, tapi berbentuk nikmat. Maka ini penting untuk dijelaskan. Istidraj ini penting untuk diketahui bagi kita ataupun keluarga kita. Ya, ini berbahaya. Bentuknya sama, tapi hakikatnya dia berbeda. Kita sangka kita lagi dapat nikmat dari Allah, rezeki lancar, badan sehat, keluarga bahagia, jabatan tinggi, prestasi cemerlang. Tapi nikmat-nikmat ini justru bikin kita lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sangka ini nikmat, padahal dia azab berbaju nikmat atau laknat berbaju nikmat. Bukannya bikin dekat, tapi malah justru bikin jauh. Nah, kemudian setelah Nabi berkata demikian, Nabi membacakan ayat, tepatnya Quran surat Al-An'am ayat 44. Jadi setelah Nabi berkata, apabila kamu melihat Allah memberikan suatu perkara kepada seorang hamba, padahal ia terus dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa kenikmatan yang disegerakan. Kemudian Nabi membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba. Maka ketika mereka melupakan peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada mereka, manakala mereka melupakan
peringatan-peringatan yang telah Nabi Muhammad sampaikan kepada mereka. Hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Maka Allah pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka dapatkan, kami siksa mereka secara tiba-tiba dan dengan cara yang sama sekali mereka tidak ketahui, sehingga mereka pun terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am ayat 44. Manakala peringatan sudah datang, Nabi sudah nyampein mana halal, mana haram, mana baik, mana buruk. Tapi orang tersebut melupakan peringatan itu, acuh, enggak peduli. Maka ada beberapa hamba yang dengan sikap hamba yang demikian tersebut, justru Allah bukakan pintu-pintu kesenangan. Kenapa enggak Allah langsung azab aja ke orang? Enggak langsung Allah matiin, enggak langsung Allah tenggelamin, enggak langsung Allah bikin sakit parah. Tapi justru Allah bukain pintu-pintu kesenangan. Rizkinya lancar, jabatannya tinggi, kekuasaannya hebat, rumahnya besar. Sengaja Allah bukain segala pintu-pintu kenikmatan sampai dia merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Sampai mereka berkata, ini semua hasil kerja keras saya, ini semua hasil jerih payah saya, ini semua hasil kehebatan dan kepintaran saya. Lupa daratan. Nah, manakala orang tersebut sudah merasa demikian, maka sedikit demi sedikit Allah berikan balasan atau azab dengan cara yang orang tersebut tidak ketahui. Maka ketika sudah datang azab Allah tersebut, barulah mereka terdiam berputus asa. Nah, ini penting buat kita ketahui. Jadi ujian itu bukan hanya kematian, bukan hanya kesempitan rezeki, bukan hanya sakit. Banyak orang yang sadar ketika diuji dengan kesusahan, sulit rezeki, sakit parah, kemudian kematian. Ketika diuji dengan yang demikian, orang banyak yang sadar. Tahu-tahu masuk penjara. Sadar ini ujian, taubat. Tahu-tahu sakit parah. Biasanya nggak pernah zikir, nggak pernah sholat. Tahu-tahu berbaring di ICU. Andai saya sehat, coba saya bisa jalan ke masjid. Tangannya pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Waktu sehat mah nggak ingat, tapi waktu Allah uji dengan sakit, ingat dia. Tapi banyak orang yang nggak sadar ketika Allah uji dengan yang nikmat, rezeki lancar, badan sehat, jabatan, kedudukan, itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami? Sampai sini jelas? Jelas. Terus gimana caranya kita ngebedain antara ujian dengan yang namanya azab? Gimana cara ngebedainnya? Maka ada 4 cara Allah memberikan ujian ataupun azab. Yang pertama adalah bentuk atau cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah, dalam suatu hadis, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa masalah min nasobin, penyakit, wala wasobin, gundah gulana, galau, susah hati, wala husni, kesedihan, ditinggal mati, ditinggal anak, ditinggal istri, wala azab, gangguan dari makhluk, wala dhamir,
bahkan duri yang menusuk telapak kaki, hatta syaukati yusyakuha, melainkan itu salah satu cara Allah untuk menghapus dosa-dosa seorang hamba. Allah kasih sakit, Allah kasih galau, Allah kasih kesedihan karena ditinggal mati. Itu cara Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan duri, paku, kerikil yang menusuk telapak kaki ketika kita jalan, itu juga merupakan cara Allah menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, ujian keimanan. Nah, ada kalanya Allah menguji keimanan kita. Wala nablu wa nakum bisayyin minal khauf. Ada hamba-hamba yang Allah uji dengan rasa takut. Yang pertama, khauf. Takut miskin, takut sakit, takut tua, takut mati. Walju, lapar, takut gak makan, takut mati. Wanaksin, kekurangan makanan, kekurangan buah-buahan, takut gagal panen, takut paceklik, takut kekeringan, sampai-sampai takut gagal panen, takut paceklik, takut kekeringan, akhirnya ngasih sesajen ke pohon besar, ngasih sajen ke setan, ngasih sajen ke tepi pantai. Nah, itu merupakan bentuk ujian keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Yang ketiga yaitu azab. Wattaqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada azab yang datang, dan ketika dia datang, dia tidak hanya menimpa yang zalim saja. Takutlah kalian kepada azab yang bisa jadi Allah datangkan, dan ketika dia datang, dia nggak milih-milih, nggak nimpa orang-orang yang zalim aja, tapi semua yang ada di tempat itu pun ikut kena imbasnya. Contohnya apa? Kaum Nabi Lut, kaum Sodom. Nah, ketika manakala kaum Sodom melenceng daripada yang telah Nabi Lut sampaikan, yaitu ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru mereka tetap bersikeras dengan kebiasaannya, yaitu laki sama laki, laki suka sama laki. Maka ketika perintah atau ajaran atau ilmu sudah datang, tapi mereka tetap membangkang, siap-siap sama azab Allah. Yang ketika datang, nggak cuma yang zolim aja, nggak cuma yang homo aja yang kena masalah, nggak cuma homo aja yang dapat azab, tapi sekampung itu kena imbas dari perbuatan orang tersebut. Nggak pilih-pilih. Nah, jadi kalau kita ngebilangin orang yang bermaksiat di tempat kita, itu salah atau benar? Benar. Bukannya kerepotan ngurusin urusan orang, bukan. Tapi nanti kalau udah datang azab, bukan cuma dia yang kena, tapi orang yang ada di lingkungan itu pun ikut kena imbas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang ketiga azab. Dan yang keempat adalah istidraj. Nah, inilah yang menjadi fokus pembahasan kita pada malam hari ini. Tulis. Istidraj secara bahasa, berasal dari kata daroja yang artinya berangsur-angsur. Apa yang berangsur-angsur? Azab Allah. Allah ulur, sengaja Allah ulur terus, gue biarin. Semakin tinggi, nanti udah tinggi baru putus. Kayak layang-layang,
makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, putus makin nggak bisa ditolong. Apa bahasa anak Tangerangnya apa itu kalau layangan tinggi? Mambul ya, mambul. Anak layangan banget gitu. Jadi, nah sedangkan istidraj menurut istilah adalah azab berbentuk nikmat yang sengaja Allah berikan kepada seorang hamba, yang sengaja Allah berikan kepada seorang hamba yang lalai dalam beribadah. Padahal nikmat-nikmat tersebut adalah suatu jebakan. Ayat lain dalam Al-Quran yang menerangkan tentang istidraj juga terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 182. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, nanti kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Mereka sangka Allah sedang lupa, Allah sedang tidur. Mereka sangka mereka berhasil menipu Allah, padahal Allah yang sedang menipu mereka dengan cara yang mereka tidak ketahui. Gua pakai narkoba tapi rezeki gua lancar. Gua main judi tapi menang terus, gak ada kalahnya. Gua bermaksiat sama perempuan, sama cewek lain, keluarga gua senang-senang aja. Dia sangka Allah nggak merhatiin dia. Dia sangka dia lalai daripada pengawasan Allah. Dia sangka dia berhasil nipu Allah, padahal Allah sedang menipu dia dengan cara yang dia tidak ketahui. Itulah istidraj. Maka ini penting untuk dijelaskan. Nah, dalam perkara istidraj ini ada kita yang sebagai melihat dan yang merasakan. Bagi kita yang melihat, maka tidak ada prasangka buruk kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada perasaan tidak adil di dalam diri kita ketika melihat sesuatu yang tidak bisa akal kita terima. Contohnya apa? Tetangga saya sholat enggak, zakat enggak, ikut pengajian enggak pernah, rezekinya ngalir terus, badannya sehat terus, keluarganya bahagia terus. Saya baru ikut pengajian sekali aja sendal hilang, ikut pengajian 2 kali helm hilang, ikut pengajian 3 kali motor hilang. Wah, Allah nggak adil nih, nggak adil nih Allah nih. Di mana keadilan Allah nih? Masa saya yang taat nggak berhenti musibah, sedangkan teman saya yang nggak berhenti maksiat nikmatnya nggak, justru malah nggak berhenti. Nah, maka konsep atau pemahaman tentang istidraj ini Allah jelaskan dalam Al-Quran supaya kita tidak salah paham, tidak salah sangka. Nah, itu bagi yang melihat akan timbul rasa ketidakadilan bagi orang-orang yang tidak memahami tentang istidraj yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, maka ketika kita sudah tahu, oh
ternyata sendal hilang, helm hilang, ini adalah ujian dari Allah. Kalau sendal gue hilang, kira-kira pengajian kedua, apakah saya masih mau ikut ngaji? Apakah saya berhenti sampai di situ? Orang jadi paham karena mengetahui tentang istidraj. Itu bagi yang melihat. Bagi yang merasakan, kita yang sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik setelah bertaubat, manakala datang ujian-ujian, jangan cepat melemah, jangan cepat berubah, jangan cepat berputus asa, karena itu ujian dari Allah. Tapi manakala ibadah kita udah mulai kendor, yang tadinya tahajud, tahu-tahu berhenti tahajud, yang tadinya duha, tahu-tahu berhenti duha. Tapi kok saya nggak duha, sama aja nih rezekinya, sama seperti kemarin ketika saya duha, Allah nggak kurangin nih. Atau wah, saya nggak tahajud, kok justru rezeki saya makin banyak nih, lebih banyak malah dari ketika saya tahajud kemarin. Maka ada kewaspadaan dalam diri kita. Wah, jangan-jangan apa yang dibilang Ustaz Hamdi ini istidraj ini bukan Allah ngasih nikmat nih. Padahal saya sudah seminggu enggak tahajud, padahal saya sudah seminggu enggak duha. Kalau rezekinya sama aja, justru malah makin tinggi. Justru itu menjadi kewaspadaan buat kita. Jangan-jangan ini istidraj. Maka buru-buru kita perbaiki. Jelas? Jadi bagi yang melihat, menghilangkan sifat suuzon atau berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi yang merasakan, mengasah kepekaan kita tentang rutinitas ibadah kita yang berkaitan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Istidraj ini dia tidak hanya mencakup masalah rezeki, tapi juga jabatan, ilmu, kemampuan. Kemampuan contohnya apa? Bisa melihat sesuatu di batas orang normal, atau bisa melakukan sesuatu di luar kenormalan manusia. Misalnya apa? Bisa tahu apa yang bakal terjadi 2 atau 3 hari ke depan. Itu juga istidraj. Kalau sifat atau watak itu justru bikin kita makin lalai. Contohnya, seorang wanita bertanya kepada seorang ustaz, beberapa hari yang lalu Ustaz, saya mimpi bahwasanya tetangga saya bakal mati ketabrak mobil kontainer. 2 hari kemudian apa yang saya mimpikan betul-betul kejadian. Dengan kejadian tersebut justru bikin ibu-ibu itu bangga diri. Wah, hebat nih saya nih. Dan dengan merasa hebat justru bikin dia lalai dari beribadah. Maka itu pun istidraj. Jadi dia tidak hanya tentang kemewahan harta, tapi jabatan, ilmu, juga kemampuan manusia. Kalau kemampuan itu rezeki, jabatan, kemampuan spiritual justru bikin kita jauh dari Allah, maka itu istidraj, jebakan berupa kenikmatan. Nah, makanya kata Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu qaulnya, beliau berkata, apabila engkau melihat ada orang yang bisa melayang-layang di udara atau berjalan di atas air, maka janganlah engkau terheran-heran, karena setan pun dapat dengan sangat mudah melakukan hal tersebut. Tapi lihatlah kepada keistiqomahan orang tersebut. Jadi kalau melihat ada orang hebat, bisa ini, bisa itu, bisa ngelakuin apa yang nggak bisa kita lakuin, yang kita lihat adalah keistiqomahan orang tersebut dalam
dalam beribadah. Kalau dia hebat tapi dia nggak pernah ibadah, zakat enggak, bulan Ramadan enggak puasa, sholat belentang-belentong, maka itu bukan kehebatan, tapi itu jebakan berupa azab berbaju nikmat. Sebenarnya dia azab, tapi Allah kemas seolah-olah itu menjadi nikmat. Jelas? Jelas nggak? Itu istidraj. Nah, maka teman-teman penting buat tahu masalah istidraj. Jadi setelah kita hijrah, pandangan kita jadi berubah. Orang yang beriman memandang harta ini adalah kendaraan dia untuk sukses di akhirat. Maka dia pakai harta tersebut untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sebelum kita hijrah, pandangan kita tentang harta, tentang kenikmatan itu tidak kita kaitkan sama sekali dengan hubungan kehidupan di akhirat. Tapi setelah kita hijrah, gimana harta atau nikmat-nikmat yang kita dapat ini bisa jadi kendaraan kita supaya selamat di dunia, selamat di akhirat. Nah, jadi Islam ini tidak menuntut kita ini semuanya, misal nih teman-teman pulang dari sini, nggak harus semuanya jadi ustaz, tapi silakan kalian berbuat atau beramal melalui pintu kalian masing-masing. Nah, seperti Nabi, ketika Nabi hendak ingin berangkat perang, kata Nabi, jangan semuanya ikut berperang, jangan semuanya ikut berangkat ke medan perang, tapi harus ada sebagian yang tetap tinggal di kota Mekah untuk mengembangkan usaha, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk mengembangkan segala di luar peperangan. Artinya apa? Kita nggak diharuskan jadi ustaz pulang dari sini, tapi silakan kita berbuat melalui pintu amal kita masing-masing. Nah, yang misalnya punya bakat dalam bidang usaha, silakan jadi pengusaha, tapi pengusaha yang beriman. Pengusaha yang beriman, ketika dia dapat untung, dia nggak lupa buat zakat, dia nggak lupa buat sedekah ke anak yatim. Yang jadi dokter, silakan jadi dokter, tapi dokter yang beriman. Dokter yang beriman ngebantu orang-orang susah yang nggak punya duit buat berobat. Jaksa, polisi, hakim, silakan jadi jaksa, jadi polisi, jadi hakim. Tapi jadi jaksa, jadi polisi, jadi hakim yang beriman, supaya amanah dalam keputusan, tidak zalim terhadap seseorang. Jadi silakan kita jadi apa aja sesuai pintu amal kita, sesuai kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita landasi dengan iman. Manakala kita landasi itu dengan iman, maka semuanya bisa jadi pijakan atau kendaraan kita supaya berhasil di dunia, berhasil di akhirat. Jadi pandangan kita yang berubah setelah hijrah, manakala harta ini dikirimkan Allah, gimana caranya harta ini justru jadi kendaraan kita buat meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakai buat bangun masjid, pakai buat sedekah anak yatim, pakai buat bangun fasilitas umum, pakai buat yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau dulu sebelum hijrah, rezeki yang Allah kasih kita habis buat poya-poya, tapi setelah hijrah pandangan kita harus berubah. Nah, inilah istidraj. Jadi apabila rezeki, nikmat-nikmat, segala sesuatu yang orang lain tidak punya, kita punya, itu justru bikin kita jauh dari Allah, waspada. Karena bisa jadi itu jebakan yang Allah berikan, yaitu azab berbaju nikmat. Padahal dia azab, tapi seolah-olah dia nikmat. Ada yang mau ditanya enggak? Ngerti? Istidraj. Hah? Ya, ada yang mau ditanyain sebelum ditutup?
Topik apa Pik? Ya. Gimana kita caranya membedakan hadis yang sahih dan juga hadis yang dhaif? Bagaimana caranya kita membedakan? Oh ini di luar ini ya. Hadis yang sahih, hasan. Biasanya dalam kitab-kitab induk, jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada 6 kitab induk hadis. Yang pertama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan At-Tirmizi, yang keempat Sunan Ibnu Majah, yang kelima Sunan Abi Daud, yang keenam Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai. Jadi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 6 kitab induk hadis yang sudah tadi saya sebutkan. Dalam kitab-kitab induk tersebut tertera lengkap dari sanadnya. Misalnya Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari menulis sanad keilmuannya. Kata beliau hadasana, misalnya nama gurunya Qutaibah dalam salah satu hadisnya. Hadasana Qutaibah bin Sa'id, telah bercerita guruku yang bernama Qutaibah bin Sa'id. Kemudian Qutaibah bin Sa'id bercerita dari gurunya yang namanya siapa. Kemudian nama gurunya lagi siapa? Itu namanya sanad. Dijelaskan dalam 6 kitab induk tersebut dan ditulis status hadisnya. Misalnya hadis sahih, hadisun sahih, hadisun hasan. Tapi dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu hanya dimuat hadis yang sahih saja. Makanya dikasih namanya sahih depannya. Sahih Bukhari, hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahih Muslim, hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Tapi dalam Sunan At-Tirmizi macam-macam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Begitu juga dalam 4 yang lainnya. Pokoknya ada 6. Yang 2 sahih, yang 4 Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Yang 4 ini campuran. Adapun kitab-kitab kecil yang memuat hadis-hadis di luar 6 tadi itu mengutip dari 6 kitab induk tadi. Comot 1, misalnya Imam An-Nawawi bikin kitab Al-Arba'in, 40-an hadis, walaupun isinya 42 hadis. Makanya Al-Arba'in itu bukan 40 hadis tapi 40-an hadis. Isinya 42 hadis. Dari mana Imam An-Nawawi dapat? Dari 6 kitab induk tadi, dicomot 1, 40 hadis yang kira-kira kalau kita amalkan ini kita selamat di dunia dan di akhirat. Adapun kitab-kitab perintilan yang kecil-kecil itu ngambil dari 6 kitab induk hadis tersebut. Bisa dimengerti? Kalau mau baca gimana tak? Susah belinya, mahal belinya. Iya, kalau beli mahal atau susah karena kita lagi di dalam. Ini ada jawal. Jawal ini, handphone ini, dia bisa jadi rahmat, juga dia bisa jadi azab. Dia jadi nikmat atau jadi rahmat kalau kita pakai buat yang baik. Contoh, Sahih Muslim PDF. Bahasanya gundul tau, Arabnya gundul, nggak bisa bacanya. Cari lagi, Sahih Muslim Arab, Latin dan terjemah. Enter dan keluar tuh PDF manuskrip berbentuk PDF berbentuk di digital. Tapi tetap harus bertanya kepada guru, jangan baca sendiri, ambil kesimpulan sendiri, jangan. Tapi dalam tiap-tiap kitab induk hadis ada kitab-kitab syarahnya. Misalnya Sahih Al-Bukhari, nama kitab syarahnya, nama kitab penjelasannya Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Jadi setiap kitab hadis ada penjelasannya. Jelas Taufik? Ada lagi? Tentang istidraj ada yang mau ditanyain? Ada lagi? Nggak ada? Jelas? Jadi nanti kalau ditanya paham ya? Nah, malam Sabtu evaluasi. Ingat yang saya tanyain pasti yang teman-teman catat di buku. Nggak keluar dari yang teman-teman catat. Ya, jelas ya. Jadi malam hari ini tentang istidraj, yaitu jebakan dari Allah berupa kenikmatan yang disegerakan. Padahal itu azab. Bisa dikerti? Bisa ya. Sama-sama kita tutup kajian yang singkat ini dengan melafazkan hamdalah. Mudah-mudahan walaupun singkat tapi teman-teman sedikit paham lah paling enggak tentang konsep istidraj ya. Sama-sama kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya persiapan sholat fardhu isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.